semuanya, perkenalkan, nama saya Sri Hayati Stompul dengan NIM 2105072074 dari Prodi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur dan harga pokok penjualan. Yang pertama, definisi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang mempunyai nilai jual. Dengan demikian, semakin banyak permintaan, maka semakin banyak penawaran yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen. Dari segi ekonomi, manufaktur adalah suatu proses perubahan bahan mentah menjadi bentuk yang mempunyai nilai tambah dengan melewati satu atau lebih proses berkaitan. Oleh karena itu, tujuan akhir dari proses ini adalah terciptanya produk yang mempunyai nilai jual. Dari segi teknis, manufaktur adalah aktivitas bisnis untuk mengelola bahan mentah dengan melalui proses kimia dan fisika bertujuan mengubah bentuk, sifat, dan tampilan produk. Aktivitas ini mencakup proses peracikan dari aneka komponen menjadi produk utuh. Karakteristik perusahaan manufaktur. Yang pertama, proses produksi. Suatu perusahaan disebut perusahaan manufaktur apabila terdapat proses produksi yang dimana adanya proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Kemudian, produk tersebut dipasarkan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Yang kedua, jenis persediaan. Jenis persediaan di dalam perusahaan manufaktur ada 3, yaitu bahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi. Ketiga komponen ini menjadi ciri khas perusahaan manufaktur yang mana terdapat bahan pembuat produk dan produk itu sendiri. Yang ketiga, biaya produksi. Untuk mengelola bahan mentah menjadi barang jadi, memerlukan biaya yang disebut biaya produksi. Adanya biaya produksi juga menjadi karakteristik perusahaan manufacturing. Contohnya adalah biaya mengelola bahan, biaya pengadaan alat produksi, dan sebagainya. Jenis dan contoh perusahaan manufacturing. Perusahaan baju dan tekstil. Jenis industri manufaktur yang satu ini memproduksi barang seperti pakaian siap pakai atau kain untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia. Contohnya adalah PT Argo Pantes Tbk, PT Evershine Textile Industri Tbk, dan sebagainya. Yang kedua, perusahaan komunikasi, transportasi, dan elektronik. Jenis lainnya adalah memproduksi alat untuk komunikasi, melancarkan mobilitas atau transportasi, dan elektronik. Contohnya adalah PT Land Industri atau Persero, PT Gas Telekomunikasi Nusantara, dan lain-lainnya. Yang ketiga, perusahaan kayu, kertas, dan kulit. Selanjutnya, jenis manufaktur yang memerlukan sumber daya alam adalah hasil alam dari perkebunan di Indonesia. Contoh pabrik atau perusahaan yang masuk kategori ini adalah Champions Pacific Industry, pabrik kertas, dan sebagainya. Yang keempat, perusahaan makanan dan minuman. Industri manufaktur di bidang makanan dan minuman memiliki banyak peminat. Contohnya adalah PT Sido muncul. Jenis lainnya adalah industri tekstil dan garmen, otomotif, mesin. Selanjutnya, proses bisnis perusahaan manufaktur. Yang pertama, proses procurement adalah proses procurement yang merupakan proses pengadaan barang yang bertujuan untuk membantu kelangsungan usaha industri manufaktur.
Yang kedua, in-out inventory. Proses ini adalah proses perusahaan manufaktur berupa kegiatan mengelola bahan mentah menjadi produk jadi. Yang ketiga, proses produksi. Proses produksi adalah proses yang berkaitan dengan penjualan atau marketing produk perusahaan untuk mendapatkan profit dan produk yang telah diproduksi. Yang keempat, administrasi umum. Proses bisnis perusahaan manufacturing adalah administrasi umum yang terdapat unsur kebijakan, kontrol, hukuman, pencatatan, dan penarikan keputusan dan sebagainya. Dan yang terakhir, akuntansi dan keuangan. Kemudian, proses bisnis perusahaan manufaktur adalah akuntansi dan keuangan yang bertujuan untuk menjaga keuangan perusahaan agar sehat dan stabil. Selanjutnya, sistem perusahaan manufaktur. Yang pertama, menerapkan pull system. Pull system merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk penarikan material saat dibutuhkan saja. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan ekonomi perusahaan, meningkatkan fleksibilitas, dan dapat merespon kebutuhan pelanggan lebih cepat agar tidak terjadi pemborosan. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Untuk menjaga kualitas, maka dilakukan proses uji mutu secara berkelanjutan pada produk yang perusahaan jual karena pembentukan kualitas terjadi dalam proses produksi. Yang ketiga, merencanakan dan mengeksekusi. Bagian yang tidak kalah penting adalah melakukan perencanaan yang matang dalam memproduksi dan mengembangkan suatu produk. Cara ini dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya produksi yang gagal, cacat, atau rusak. Yang keempat, kemampuan mengambil keputusan. Strategi yang perlu diperhatikan lainnya adalah pengambilan keputusan yang cepat dan tepat karena cara ini efektif dalam sebuah proses produksi agar berjalan lancar. Dan yang kelima, melakukan perbaikan secara menyeluruh. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah terus melakukan perbaikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk kerjasama dengan supplier atau pemasok. Hal ini, industri manufaktur berkembang sesuai target dan memenuhi demand pasar tanpa harus menurunkan kualitas produk. Selanjutnya, metode penjualan perusahaan manufacturing. Yang pertama, make to stock. Metode ini merupakan metode jual beli tradisional yang dimana melibatkan proses produksi, penyimpanan stok, dan penjualan. Contohnya adalah pabrik elektronik dan otomotif. Yang kedua, make to order. Kemudian, metode make to order yang dimana produk diproduksi sesuai kebutuhan pelanggan yang tidak menyediakan stok produk. Contohnya adalah pabrik kerajinan atau pabrik furnitur. Yang ketiga, make to assemble. Metode ini merupakan gabungan dari kedua metode sebelumnya. Industri manufaktur yang menggunakan metode ini yang akan menyediakan stok produk, kemudian produk bisa dikostum sesuai dengan konsumen. Contohnya pabrik laptop. Kita masuk ke harga pokok penjualan atau HPP. Jika pendapatan mewakili total penjualan produk dan layanan perusahaan, maka harga pokok penjualan adalah akumulasi biaya untuk membuat atau memperoleh produk tersebut. Harga pokok penjualan adalah istilah akuntansi dengan definisi khusus berdasarkan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Harga pokok penjualan adalah istilah akuntansi dengan definisi khusus berdasarkan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi tersebut memberikan panduan antara biaya mana yang harus dimasukkan dan formula terkait untuk menghitung harga pokok penjualan. Yang paling penting, harga pokok penjualan adalah komponen kunci untuk menentukan
dua metrik bisnis penting, yakni laba kotor perusahaan dan margin kotornya. Contoh biaya yang umumnya termasuk harga pokok penjualan meliputi yang pertama bahan baku, yang kedua bahan yang dibeli untuk dijual kembali, yang ketiga biaya pengiriman barang, yang keempat retur dan potongan pembelian, yang kelima diskon perdagangan atau tunai, yang keenam buruh pabrik, yang ketujuh bagian yang digunakan dalam produksi, yang kedelapan biaya penyimpanan, yang kesembilan biaya overhead pabrik. Di sisi lain, ada beberapa item yang dikecualikan dari harga pokok penjualan. Mulai dari biaya penjualan, umum dan administrasi seperti biaya distribusi kepada pelanggan, sewa kotor, iklan, biaya akuntansi dan hukum, dan gaji manajemen. Sederhananya, semua biaya non-operasional seperti bunga dan belanja modal juga termasuk harga pokok penjualan. Selain itu, pengecualian harga pokok penjualan termasuk juga biaya untuk produk yang tetap tidak terjual pada akhir periode tertentu. Sebaliknya, ini tercermin dalam beberapa banyak persediaan di gudang pada akhir periode yang terlihat di aplikasi gudang yang digunakan. Pentingnya harga pokok penjualan. Yang pertama, menghitung margin laba kotor. Gross profit margin atau margin laba kotor adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dengan mengungkapkan jumlah uang yang tersisa dari penjualan setelah dikurangi harga pokok penjualan. Margin laba kotor dihitung dengan mengurangkan harga pokok penjualan dari total pendapatan dan kemudian membagi angka tersebut dengan total pendapatan. Yang kedua, menentukan harga jual. Menetapkan harga jual untuk produk Anda adalah salah satu hal tersulit dalam bisnis. Jika terlalu tinggi, maka tidak ada orang yang akan tertarik dengan produk yang Anda tawarkan. Sebaliknya, jika terlalu rendah, maka Anda akan sulit untuk mendapatkan keuntungan. Menemukan harga yang cocok dapat dilakukan jika Anda memiliki harga pokok penjualan yang dihitung secara akurat. Yang ketiga, efisiensi produk. Dengan menghitung dan melihat gambaran keseluruhan harga pokok penjualan, susunan laporan akuntansi Anda akan lebih terperinci. Yang keempat, bedakan antara biaya langsung dan tidak langsung. Memahami harga pokok penjualan dan menghitungnya dengan benar juga bisa membantu Anda untuk mengetahui perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung. Contoh biaya langsung dalam perusahaan adalah biaya produksi dan biaya bahan baku. Sementara itu, biaya tidak langsung meliputi biaya overhead pabrik dan biaya operasional. Contoh biaya tidak langsung diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, biaya sewa, yang kedua gaji karyawan, yang ketiga pemasaran, yang keempat biaya hukum dan akuntansi, yang kelima pajak. Sekian hasil arahan saya tentang definisi manufaktur dan harga pokok penjualan. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan yang saya katakan, mohon dimaafkan. Terima kasih.